Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Anda pasti sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sudah tertimpa banyak sekali masalah akibat pencemaran lingkungan. Salah satu faktor terbesar dari timbulnya masalah ini adalah pengelolaan sampah yang masih sangat belum baik. Tahukah kamu, pada tahun 2019, jumlah sampah konsumsi di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, dan pada tahun 2020, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alu Dohong menyatakan bahwa jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Berdasarkan survei yang kami telah lakukan melalui Google Forms, sebanyak 54,5% dari jumlah responden kebingungan untuk mengelola sampah. Dan sebanyak 93,8% dari jumlah responden tertarik untuk menggunakan jasa antarjemput sampah. Oke, so how we solve it? Maka dari itu Greenway hadir menawarkan jasa berupa aplikasi penjemputan sampah secara gratis. Pengguna aplikasi yang menyerahkan sampahnya akan mendapatkan keuntungan dari Greenway berupa uang. Lalu diapakan sampahnya? Sampah tersebut akan kami pilah dan kami jual kepada beberapa pabrik di Indonesia untuk didaur ulang. Ide yang baik tidak akan bisa diimplementasikan tanpa orang-orang yang memiliki tekad untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, saya Naila Azizah sebagai CEO dan rekan-rekan saya yaitu Ayu Putri Dewi sebagai CMO, Leonie Ciputri sebagai CFO, dan Zaneta Aisyah Darmawan sebagai CTO adalah orang-orang di balik Greenway. Greenway memiliki jenis kepemilikan general partnership karena kami terdiri dari 4 orang yang akan menjadi founder dalam aplikasi Greenway. Dan juga company location kami yaitu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terletak di pinggir jalan raya utama. Dan terdapat 2 bangunan yang saling berhadapan, serta terdapat connecting door apabila ingin mengaksesnya melalui ruangan. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari Greenway. Bisnis model kanvas Greenway memaparkan beberapa hal, yaitu value proposition, key partner, key activities, key resources, channel, customer relationship, cost structure, customer segment, dan revenue stream. Selain itu, kami juga memaparkan beberapa value untuk beberapa segmen. Yang pertama yaitu warga. Warga dapat memberikan sampah kepada Greenway dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Dan yang kedua, pabrik atau toko. Pabrik atau toko yang menggunakan supply dari Greenway akan mendapatkan layanan iklan dalam aplikasi kami. Dan yang terakhir yaitu pegawai. Pegawai mendapatkan fasilitas berupa motor untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, kami juga memaparkan market analysis kami. Yang pertama yaitu Target Available Market atau TAM. TAM kami berjumlah 4.616 dan Serviceable Available Market kami berjumlah 1.211 dan target market share kami berjumlah 285. Selanjutnya adalah market dan kompetitor analisis. Perusahaan kami menggunakan metode desk research untuk menganalisis kompetitor. Di antaranya ada perusahaan High Trash, Mount Trash, E-Recycle, Waste for Change, Octopus, dan juga ada Plus Valbank. Dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa perusahaan Octopus tidak mengangkut sampah organik. Kemudian perusahaan Waste for Change dan Plus Valbank tidak menggunakan aplikasi untuk menjemput sampah dari customer. Di sini kita juga dapat melihat kelebihan dari perusahaan Greenway, yaitu penimbangan yang akurat karena dilakukan secara real time dan diukur per 100 gram. Untuk saat ini, perusahaan Greenway hanya beroperasi di Jabodetabek saja. Berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Greenway merupakan perusahaan yang lebih unggul di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Karena dilihat dari variasi jenis sampah yang diangkut, kemudian kemudahan pemesanan, dan keakuratan pengukuran. Selanjutnya adalah strategi marketing yang perusahaan kami gunakan. Yang pertama ada content marketing. Perusahaan membuat konten yang menarik untuk para audiens. Kemudian ada direct mail. Perusahaan menggunakan email untuk menghubungi para konsumen berdasarkan database aplikasi Greenway. Kemudian ada social media advertisement, yaitu digunakan untuk membayar iklan online melalui media sosial. Selanjutnya adalah pay-per-click. Pay-per-click merupakan pengiklanan produk pada beberapa platform. Kemudian podcast. Podcast ini adalah promosi yang dilakukan melalui pembicaraan oleh beberapa orang. Kemudian ada partnership, yaitu merupakan gabungan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya sales promotion. Perusahaan kami mengadakan 2 event. Yang pertama Greenway Premium,
yaitu merupakan layanan bagi pengguna untuk mengumpulkan poin dalam kupon. Jika poin dalam kupon sudah mencapai batas yang ditentukan, maka dapat ditukar dengan pupuk kompas, korea tangan, atau produk pabrik mitra lainnya. Kemudian ada event plus 100, dilaksanakan pada Hari Peduli Sampah Nasional, di mana pelanggan yang menyetor sampah pada hari itu akan diberi bonus 100 per gram sampah. Greenway berorientasi memiliki segmentasi pasar yang besar di seluruh Indonesia, sehingga dapat mencapai keuntungan yang cepat dalam jumlah yang besar. Oke, berikut adalah financial strategi dari aplikasi Greenway. Dapat kita lihat bahwa dana yang dibutuhkan yaitu sekitar 2.200.000.000, di mana 300 juta tersebut berasal dari para investor dan 1.900.000.000 berasal dari founder. Oke, dana tersebut akan kami gunakan sebagai modal untuk membeli peralatan, penunjang aplikasi, penunjang kegiatan operasional, dan juga untuk mempromosikan Greenway. Mari sama-sama kita lihat bahwa di sini terdapat proyeksi cash flow dan revenue aplikasi Greenway dalam 5 tahun ke depan. Pendapatan yang akan kami dapatkan pada tahun pertama yaitu sekitar 3.372.000.000, dan berikut adalah pengeluaran yang akan kami lakukan dan sudah kami perkirakan sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa di sini tiap tahunnya aplikasi Greenway akan mengalami kenaikan pendapatan. Selain itu, kami juga menghitung return on investment kami. Dalam 5 tahun, kami mencapai return on investment berjumlah 100%. Angka 100% ini menunjukkan bahwa Greenway merupakan perusahaan atau bisnis yang sustainable dan baik untuk para investor untuk berinvestasi. Selain itu, kami juga memiliki grafik perbandingan BP rupiah dan total penjualan. Dari grafik ini, kami dapat melihat bahwa di pertengahan tahun ketiga, Greenway mencapai titik BP dan pada tahun ketiga, Greenway sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu resiko bisnis dan mitigasi dari Greenway. Greenway adalah perusahaan yang bekerja di bidang IT, di mana resiko-resiko seperti resiko operasional lewat server atau aplikasi yang mungkin saja down bisa saja terjadi. Hal ini akan kita mitigasi lewat 4 tahap. Yang pertama identifikasi, lalu pengukuran, pemantauan, dan yang terakhir pengendalian secara berkala. Anda mungkin masih memiliki pertanyaan seputar Greenway, seperti nomor 1. Bagaimana ketika Greenway menghadapi kehancuran reputasi? Tentunya, Greenway akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan dan menghindari terjadinya pengalaman negatif. Selain itu, resiko ini akan dimitigasi dengan kegiatan-kegiatan seperti membangun image yang baik, menyebarkan informasi yang berguna di sosial media, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Greenway sanggup bersaing? Greenway akan bersaing lewat product differentiation yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, lewat survei, penyebaran penilaian, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang akan dilakukan apabila terdapat perubahan pada nilai pasar saham? Hal yang pertama akan dilakukan oleh Greenway adalah program pencegahan, yang dimana Greenway akan selalu memonitoring nilai pasar saham agar akibat-akibat dari perubahan ini tidak terlalu signifikan. Yang kedua yaitu Greenway akan memiliki nilai uang darurat yang selalu bertambah setiap tahunnya. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Greenway menghadapi pabrik atau usaha yang ingin melakukan kredit? Pabrik atau usaha sebagai klien utama dari Greenway akan diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu atau akan diberi sanksi atau denda jika mereka tidak membayarnya dalam waktu yang tepat. Hal ini adalah salah satu implementasi dari mitigasi Greenway untuk menghandle masalah-masalah risiko finansial. Berikut merupakan mock-up perusahaan kami. Berikut merupakan referensi proposal kami. Maka dari itu, kami dari tim Greenway sangat menunggu partisipasimu. Saya Naila. Saya Ayu. Saya Zaneta. Saya Leoni. Bersama-sama, marilah kita hijaukan bumimu dan asrikan dompetmu bersama Greenway. Dadah!